belasan aktivis LSM lingkungan Greenpeace menggelar aksi teatrikal di depan gedung Sate Bandung. Dalam aksi itu mereka mengenakan topeng 5 calon gubernur Jawa Barat sebagai simbol ketidakpedulian para calon atas pencemaran limbah di Sungai Citarum. Greenpeace menilai gubernur petahana maupun para calon gubernur tutup mata terhadap bahaya pencemaran limbah di salah satu sungai terpanjang di Jawa Barat itu. Bahwa mereka harus segera berkomitmen untuk melindungi Sungai Citarum dan sungai lainnya di Jabar dari bahan berbahaya industri, dari bahan berbahaya industri, karena 81% masyarakat setuju atau ingin sungai bebas toksik. Sebelumnya Greenpeace Indonesia merilis hasil penelitian tentang racun dan bahan kimia berbahaya yang menggenangi daerah hulu hingga hilir Sungai Citarum. Racun itu bermuara dari sejumlah pabrik tekstil yang berdiri di sekitar sungai. Selain logam berat, teridentifikasi juga sejumlah senyawa kimia organik yang berbahaya bagi ekosistem perairan. Pada 28 November 2012 yang lalu, Greenpeace bersama WAI Jabar meluncurkan laporan bahan beracun lepas kendali yang merangkum uji sampel dari 10 titik di area Sungai Citarum dari mulai hulu sampai hilir. Di 8 titik area industri kami menemukan berbagai bahan berbahaya industri seperti logam berat kromium heksavalen yang dapat menyebabkan kanker, merkuri, timbal, juga kadmium yang dapat juga berbahaya bagi kesehatan manusia. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat, Setiawan Wangsa Atmaja, mengatakan limbah beracun itu tak cuma berasal dari industri, tapi juga dari limbah rumah tangga dan peternakan milik warga di sepanjang sungai. Saat ini tercatat ada 5 juta penduduk tinggal di dekat sungai, yang membentang dari Gunung Wayang Kabupaten Bandung sampai ujung Karawang, pantai utara Jawa tersebut. Memang ini sangat tergantung dari parameternya. Kalau kita bicara parameter kimia maupun logam, industri lah sebetulnya yang punya potensi yang paling besar. Tetapi kalau kita bicara masalah organik, itu domestik, dari rumah tangga ya, dari air limbah manusia sendiri yang punya potensi yang sangat besar. Terkait limbah industri, Iwan mengklaim BPLHD Jawa Barat telah memberikan sanksi tegas kepada 11 industri yang terbukti melanggar aturan pengolahan limbah. Namun, sanksi itu tak jua memberikan efek jera. Masih banyak industri nakal yang tetap membuang limbahnya ke sungai. Nah, inilah sebetulnya yang menjadikan bahwa mau tidak mau, kita pun sekarang akan menyusun sebuah mekanisme pengawasan bersama masyarakat. Jadi, pencemaran di Sungai Citarum sudah berlangsung sejak lama. Pemerintah dan segenap pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, semestinya serius merehabilitasi dan memulihkan kondisi sungai yang merupakan salah satu pemasok kebutuhan air bersih di Jawa Barat ini. Rehabilitasi daerah aliran Sungai Citarum juga harus menjadi prioritas program Gubernur Jawa Barat nantinya, jika mereka tak ingin dianggap tidak becus dalam mengelola lingkungan sungai. Ya, jadi kondisi seperti ini sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Landmarknya atau yang bisa kita tandai adalah pada tahun 2007, saat Sungai Citarum pertama kali dinamai atau dipredikati sebagai sungai terkotor di dunia oleh media-media internasional. Kita tidak bangga terhadap hal itu. Tapi kemudian tahun 2007 tersebut merupakan sebuah momen seharusnya menjadi tamparan bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan solusi-solusi jangka panjang, bukan solusi-solusi reaktif seperti yang dilakukan sekarang. Saat ini lebih dari 20 juta orang menggantungkan hidupnya dari Sungai Citarum. Namun, kondisi sungai yang sudah ada sejak masa prasejarah ini tak ubahnya seperti selokan raksasa yang menyalurkan limbah beracun. Salah satunya di Kampung Cipendo, Cimareme, Bandung, Jawa Barat. Warga mengatakan sejumlah pabrik tekstil membuang limbahnya langsung ke Sungai Cihaur, anak Sungai Citarum. Akibatnya, air sungai tercemar bercampur dengan bahan kimia berbahaya. Saat ini yang terpantau hanya dari 2 pabrik, asalnya dari 3 pabrik. Palun berhubung Palun udah tidak produksi lagi. Jadi ini diindikasi dari Sarana Makin Mulia sama Oriental. Bau busuk menyeruak menusuk hidung ketika kami mendatangi lokasi pembuangan limbah.
Lokasi ini dulunya adalah tempat warga beraktivitas seperti mandi dan mencuci. Kini, tak ada lagi sumber air bersih bagi warga di sekitar sungai. Sementara saat kemarau tiba, warga memanfaatkan lahan yang telah tercemar limbah untuk berkebun. Tapi sebenarnya ini kan udah tidak sehat gitu. Ya dengan adanya kebun-kebun ini juga udah tidak sehat karena tanahnya udah tercampur bahan kimia gitu. Cuma karena tidak ada usaha lain, ya warga sekitar sini terpaksa gitu menggunakan lahan yang ada ini. Kondisi ini sudah berlangsung sejak tahun 90-an. Namun hingga kini tak jua ada perubahan. Hasbi mengambil contoh air dan mengukur kadar pH-nya. Seharusnya pH normal dari limbah ramah lingkungan ada di angka 7. Namun angka yang kami temukan sudah jauh di atas normal. Jadi intinya selain kalau surut bisa digunakan sama masyarakat di sini lahan kosong. Tapi kalau udah airnya udah penuh, udah naik, ini kan naiknya sampai ada 3 meteran lagi ke atas. Udah tidak bisa digunakan, sumber pendapatan juga ikan udah tidak bisa kita juga kalau mau makannya takut. Kami mendatangi lokasi lain di bantaran Sungai Citarum dan menemui Jumar, warga asli yang sudah puluhan tahun tinggal di bantaran sungai. Nyuci di situ, cuci piring. Untuk masak nasi kan di ini dulu. Di Citarum bisa. Langsung bisa. Tapi sekarang? Wah, sekarang mana mau yang berenang juga mana ada orang mau. Dulu warga desa Jelegong, Soreang, Kabupaten Bandung biasa beraktivitas di sungai dan menggantungkan hidupnya dari ekosistem Sungai Citarum. Pencemaran memang tak cuma berdampak bagi kesehatan, tapi juga merusak fungsi sosial dan ekonomi warga. Kalau dulu ikan nilem, senggal, lele, macam dumbo, banyaklah macam-macam. Kalau sekarang kurang, ya jadi air dari pabrik ya udah keluar, ya istilahnya kotor, jadi kurang. Baik Hasbi maupun Jumar berharap Sungai Citarum kembali jernih seperti sedia kala. Masa ketika Citarum menjadi pusat peradaban masyarakat suku Sunda ratusan tahun lampau. Mereka menunggu langkah nyata pemerintah daerah dan pusat yang kabarnya akan mengulirkan dana hingga 35 triliun rupiah untuk memulihkan Citarum. Kami akan kembali dengan satu cerita lagi dari Asha Koling.